kembali ke Mas Rizky. Oke, langsung lanjut nih Kak Hafiz. Kira-kira kenapa Kak Hafiz memilih menjadi ASN? Kalau itu ini ya, waktu itu emang posisi saya kan lagi jobless. Jadi ya semua lowongan yang ada ya saya masukin, saya ambil aja lowongan yang ada. Cuman ya kebetulan yang keterima duluan yang ASN, ya sudah. Jadi saya nggak pikir panjang lagi ya, langsung saya tinggalkan yang waktu itu barengan sama apa ya, kalau nggak salah sama HK. Jadi itu masih belum sesi akhir sih, masih interview yang sama user, ya langsung saya tinggal karena yang ASN ini udah pengumuman keterima, udah waktu pemberkasan ya, yang lainnya saya tinggal langsung saya masukin yang ASN ini. Tapi Kak, semenjak menjadi ASN, semakin berasa nggak alasan kenapa menjadi ASN? Kira-kira. Ini ya, mungkin lebih jadi paham Indonesia, Oke. lebih paham politik yang sebelumnya saya nggak pernah tahu, dan mungkin saya sebelumnya juga nggak mau tahu seperti apa itu Indonesia, seperti apa itu politik. Sekarang itu jadi sedikit lebih sedikit demi sedikit jadi lebih paham Lebih gimana, nasionalis. ya Oke. gimana Indonesia itu jadi lebih paham lah. Kalau Kak Bintang gimana Kak? Kenapa memilih menjadi ASN? Ya, sebelumnya saya lulus kuliah tahun 2015. Waktu itu sempat kerja di salah satu perusahaan swasta. Saya ikut penerimaan CPNS, seleksi CPNS tahun 2018. Latar belakangnya sebenarnya lebih ingin bermanfaat bagi orang banyak kali ya, dari sisi pemerintahan maupun negara gitu. Terlebih memang orang tua dan mertua di lingkungan pegawai negeri juga, jadi rasanya lebih baik lagi dan lebih bisa meneruskan perjuangan mereka semua kalau saya bekerja di pemerintah. Demikian. Oke, berarti memang dari keluarga ASN ya Kak Bintang ini ya? Bisa dibilang seperti itu. Oke. Kalau Kak Novi gimana Kak? Kalau saya sebenarnya awalnya nggak mau jadi PNS karena kan saya lulus kuliah tuh 2018, jadi masih termasuk fresh gitu lah ya, keluar dari kuliah tiba-tiba diminta orang tua sebenarnya untuk jadi ASN di Pemprov karena memang ayah mantan pensiunan Pemprov juga gitu. Jadi lulus kuliah ya atas dorongan dari orang tua diminta untuk apply jadi PNS. Karena baru lulus belum punya kerjaan juga, jadi pengen coba-coba gitu, ternyata dapet gitu ya. Tapi ya alasan lainnya karena memang saya pengen sih mengubah paradigma sebagai PNS. Kalau saya melihat kan memang PNS di mata masyarakat lumayan jelek ya ininya paradigmanya gitu, karena maksudnya kerja gabut gitu, gaji ada kerja gabut, main Zuma segala macamnya gitu. Tapi pengen aja gitu menampilkan wajah ASN muda baru gitu yang bisa berkontribusi lebih banyak gitu ke masyarakat gitu. Biar masyarakat tidak melihat bahwa PNS tuh cuma bisa main Zuma doang gitu. Jadi alasannya salah satunya adalah supaya bisa membungkam mulut netizen ya Kak ya? Iya. Oke. Tapi Kak Novi ini agak ngeri juga ya, coba-coba tapi di Pemprov DKI ya, luar biasa sekali ya dapatnya. Iya. Ya jodohnya mungkin kerjaannya sebagai PNS ya. Karena kan banyak juga orang-orang yang sebenarnya udah pada nyoba tapi belum dapat gitu kan berkali-kali, ya mungkin memang belum jalannya gitu. Tapi mungkin saya jalannya memang di sini gitu. Nah, kenapa Kak Novi memilih di Pemprov DKI? Apakah tadi meneruskan dari orang tua juga karena sama-sama pernah di Pemprov atau gimana Kak? Alasan di Pemprov karena pertama orang tua, jadi mungkin orang tua udah tahu ya Pemprov itu kayak gimana, ada apa aja gitu. Dan yang kedua, saya tuh kalau ngelihat kementerian lain tuh kecenderungan untuk mutasi di luar daerah itu besar sekali gitu. Iya, betul. Bahkan kayak Kementerian Keuangan itu bisa di pedalaman-pedalaman. Jadi
karena saya nggak mau ya jauh-jauh dari keluarga, jadi ya udahlah kalau Jakarta kan paling dimutasi akan di sekitar Jakarta aja gitu, jadi nggak akan keluar kota. Makanya salah satu alasannya itu juga pengen tetap stay di Jakarta gitu. Soalnya kan kalau di Jakarta juga kan paling mutasi ya di pedalaman Pondok Indah gitu kan, pedalaman. Betul. Oke, kalau Kak Hafiz nih, kebetulan dari Pemprov juga nih. Oh enggak, dari Pemkab. Pemkap ya? Pemkap maksudnya, Mak. Iya. Sama-sama Pemda nih. Gimana, Kak? Kenapa memilih di Setda Gresik, Kak? Alasannya nggak jauh beda sama Kak Novi ya. Karena sebelumnya itu saya kerja di perusahaan swasta, cuman penempatannya itu di Ambon. Oh, Jadi saya sudah sempat merasakan jauh dari rumah. Ya, kemudian karena cuma 7 bulanan kalau nggak salah itu sudah nggak kuat saya milih resign kemudian pulang kampung ke Gresik. Nah setelah itu ada buka lowongan ini kan ASN ini, ya udah saya milih Gresik aja soalnya mau ya di rumah aja di dekat sama keluarga aja nggak kemana-mana biar nggak dilempar-lempar lagi kayak waktu di perusahaan swasta. Itu aja sih alasannya kenapa pilih Pemda Gresik. oh, berarti Kak Hafiz ini agak visioner ya. Tadi pengen resign lalu pindah jadi PNS di Setda Gresik karena pengen di rumah aja ya. Berarti udah tahu kan ada corona ya di rumah aja. Jadi biar nggak dilempar Oke. kemana-mana lagi. Udah tahu rasanya soalnya. Dan mungkin kalau misalnya Pemprov sama Pemkap ini ya kalau misalnya mutasi pun itu mungkin dinas aja kali ya. Iya. Ya. Ya. Kalau di provinsi Kak, oh ya provinsi ya Pak, sekitaran Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat ya gitu ya. Iya, situ-situ doang. Paling Kepulauan Ya, kalau Seribu sih. Kalau Jawa Timur kan luas juga. Kak Rizky kalau di mutasinya kan juga luas Jawa Timur. Oh, kalau Pemkap Kalau juga Pemprov Jawa Timur. dalam satu provinsi ya berarti ya. Iya. Oke. Oke, kalau Kak Bintang kenapa Kak? Sebelumnya ini lebih jelas nggak suaranya, Kak Rizky? Ya, lebih jelas. Sudah lebih Oke. jelas tadi Lebih jelas. kurang. Iya. Oke. Ya, jadi kenapa milih BPKP? Sebenarnya orang tua bapak saya, tepatnya ayah saya, sama seperti Kak Novi sebenarnya, pensiunan Pemprov DKI juga sejak tahun 2010 kalau nggak salah. Nah, kenapa saya milih BPKP? Karena sejak kuliah pun saya udah tahu BPKP, BPK, Kementerian Keuangan kan kuliah akuntansi nggak jauh-jauh dengan instansi itu ya. Kenapa milih BPKP? Karena basicnya saya lebih tertarik dengan auditor internal, jadi lebih membantu dari sisi dalamnya lah, dari sisi dalam hal ini pemerintahan gitu sih, simpelnya. Kalau BPK kan dia lebih di luar pemerintahan, dia di bawah DPR, jadi cakupannya lebih luas dan lebih mendalam. Kalau saya lebih sifatnya consulting aja bagi untuk kementerian, lembaga, instansi vertikal, horizontal, dan Pemda-Pemda terkait juga. Mungkin ada teman-teman BPKP yang pernah berhubungan dengan Pemprov DKI dan dari Setda Gresik juga. Demikian. Oke. Nah, untuk di instansi BPKP itu sendiri Kak Bintang, itu ada persyaratan khususnya nggak Kak? Mungkin kayak misalnya di Kementerian Keuangan ada DJBC, Direktur Jenderal Bea Cukai, itu syaratnya misal tinggi minimal 170 untuk pria, mata tidak berbuta warna, dan lain-lain. Nah, kalau di BPKP itu ada syarat nggak Kak? Syarat khusus? Kalau syarat, oke. Kalau syarat secara fisik, seingat saya nggak ada ya, tinggi berapa, minus atau silinder, karena saya pun sekarang silinder dan minus, jadi fine-fine aja. Dan mungkin karena bukan kedinasan kali ya, beda dengan dirjen-dirjen pajak. Banding instansi lain, karena saya paling ingat itu melihat BPK, termasuk saya ngelihat untuk Pemprov juga persyaratannya ada TOEFL ya kalau nggak salah. Mohon maaf kalau saya salah. Jadi di BPKP ini nggak ada TOEFL.
hanya IPK aja sih, IPK di atas 3 atau 2,75. Itu aja sih secara spesifiknya, selebihnya mengikuti tes yang berlaku aja. Oke. Kalau Kak Hafiz gimana Kak? Adakah persyaratan khusus? Kalau di Pemkab Gresik nggak ada. Bahkan setelah apa itu TKD ya, TKD apa sih itu SKD SKB ya, Iya. SKD SKB, setelah SKB itu udah langsung pemberkasan. Kalau nggak salah ada beberapa daerah yang pakai wawancara segala, kalau nggak salah. Di Gresik nggak ada persyaratan khusus apa-apa. Jadi habis SKD SKB langsung, kalau peringkat 1 ya udah langsung masuk, langsung pemberkasan. Kalau Kak Novi gimana Kak? Kalau di Pemprov juga sebenarnya termaksud mudah ya, kayak teman-teman yang lain. Beda dengan kementerian, misal Kementerian Luar Negeri kan harus bahkan lebih, menurut saya lebih banyak gitu prosesnya, harus ada di tes wawancara pakai bahasa Inggris dan segala macam. Kalau misalnya Pemprov sebenarnya sama, SKD, SKB, bahkan persyaratannya untuk pemberkasan awal hanya melampirkan TOEFL aja, dan TOEFL-nya memang nggak terlalu gede-gede banget sebenarnya nilainya gitu. Paling untuk yang saya syukuri sih sekarang, karena semua instansi kayaknya sudah makin maju gitu ya untuk persyaratannya, jadi lebih teliti, IPK sudah ditentukan standarnya, terus sekalipun misalnya ada TOEFL ditentukan juga gitu, dan ada beberapa universitas yang memang lebih di-prefer gitu, misalnya dia harus berakreditasi minimal gitu, misalnya B gitu, jadi memang tidak main-main. Tapi untuk secara khusus di Pemprov sebenarnya nggak ada, karena memang kan di Pemprov terdiri dari beberapa dinas yang berbeda, jadi memang dari awalnya seleksinya memang secara umum saja, nggak ada yang khusus gitu. Oke. Nah, tadi Kak, untuk persyaratan-persyaratan ketika seleksi CPNS ini apakah sudah tertera sangat jelas di pengumuman? Siapa dulu nih ya? Kak Novi, masih Kak Novi. Oke. Kalau misalnya tertera secara jelas sudah sangat jelas gitu. Bahkan disebutkan dia akan punya list sendiri. Dan pesertanya sudah bisa download list itu. Jadi bisa checklist nanti, dan disebutkan misalnya kalau tadi akreditasi harus apa, dan melampirkan bahkan semacam transkrip harus dilegalisir, itu akan disebutkan gitu. Jadi memang karena sini kita semua dari SCCN ya, waktu itu sistemnya namanya ya kakak-kakak ya, yang bareng-bareng dari BKN. Iya kayaknya. Sistem, Iya. iya namanya SCCN itu, kalau nggak salah, itu di sistem memang sudah disebutkan, setiap instansi sudah disebutkan apa saja dokumen yang harus disiapkan, dan sudah tertera jelas kalimat gitu. Nah, tadi Kak Novi ini kan di Pemprov DKI, tepatnya di Dinas Sosial tadi ya Kak? Sosial. Nah, itu apakah ketika Kak Novi memilih formasi di Pemprov DKI, apakah sudah memang mengarah ke Dinas Sosial atau itu ditentukan lagi oleh mereka? Nah, kalau di Pemprov itu, kalau aku nggak tahu ya kalau misalnya Kak Hafiz dan Kak Bintang, kalau di Pemprov itu pertama kali kita memilih Pemprovnya. Jadi kita milih Pemprovnya, terus nanti kita diarahin nih, ada beberapa dinas kan dibuka nih di Pemprovnya, ada beberapa dinas, nanti kita memilih dinas sesuai sama jurusan kita. Tapi memang secara pertama yang kita pilih ada Pemprovnya dulu gitu. Baru dinasnya kita milih berdasarkan apakah dinas ini membuka untuk jurusan saya gitu. Karena saya jurusan kesejahteraan sosial, dan yang buka adalah dinas sosial dan beberapa dinas lain gitu. Saya memilihnya sesuai sama jurusan yang ada gitu. Dibukanya kesejahteraan sosial di dinas sosial gitu. Jadi saya apply-nya di dinas sosial gitu. Jadi saya milih gitu, bukan Pemprovnya yang mengarahkan saya kemana gitu. Berarti memang sudah mendetail memilih dinas sosial ya, karena sesuai formasi jurusan kesejahteraan sosial. Ya, betul. Kalau Kak Hafiz gimana Kak? Kalau di Sekretariat Daerah Gresik itu waktu itu langsung ini, jadi nama jabatan itu Analis Perencanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik. Nah, kemudian setelah masuk di situ, ternyata di sekretariat itu ada 10 bagian.
ada bagian pemerintahan, bagian umum, bagian keuangan dan sebagainya. Setelah saya masuk itu barulah saya ditempatkan di bagian pemerintahan. Jadi bukan saya yang milih, tapi udah dari BKD-nya itu untuk penempatan di bagian pemerintahan. Itu waktu penerimaan tahun 2019. 2018. Tapi yang penerimaan 2018. Tapi yang untuk tahun berikutnya, yang sekarang itu kalau nggak salah sudah langsung terperinci, sudah merucut. Jadi misal analis perencanaan anggaran itu langsung ke bagian apa sekretariat daerah. Jadi nggak secara umum langsung di sekretariat enggak, tapi langsung udah di bagian apa. Bahkan sekarang sudah juga ada di kecamatan mana, jabatan ini kecamatan mana. Jadi bukan kecamatan tapi langsung kecamatan mana. Untuk yang sekarang, kalau yang waktu tahun saya waktu itu masih general. Jadi milihnya di sekretariat daerah, nanti penempatan di bagian mana itu belum tahu. Tapi kalau sekarang udah merucut langsung ke bagian mana. Berarti sekarang sudah jelas ya, langsung khusus Iya. detail ke perwakilan. Nah, oke. Kalau Kak Bintang gimana Kak? Kan BPKP ini kan fungsi utamanya adalah sebagai auditor internal. Nah, apakah dulu langsung mengarah ke auditornya lalu di kedeputian mana atau gimana Kak? Kalau untuk jabatannya memang waktu itu di surat penawaran dari BPKP-nya terkait penerimaan CPNS itu sudah menjurus ke nama jabatannya ya. Jadi kita mendaftar jabatan apa. Dalam hal ini saya auditor pertama karena kualifikasi pendidikannya itu S1 dan kebutuhan formasinya pun udah ada jumlahnya gitu. Jadi udah jelas termasuk jabatan-jabatan lainnya seperti analis kepegawaian, arsiparis, analis bantuan hukum, perancang perundang-undangan, pengelola barang milik negara, dan lain-lain. Nah, selebihnya untuk masuk ke deputian mana dan nanti ke perwakilan mana, itu udah menjadi kuasanya Biro SDM kali ya, karena saya pun nggak tahu pertimbangannya apa gitu. Awalnya dibuka juga dari domisilinya mana, orang tuanya di mana, atau ada urgensi apa di wilayah itu. Tapi karena saya memang saya domisili Jawa Barat atau DKI Jakarta, dan waktu itu formasi di perwakilan tersebut dibuka, jadi dengan senang hati saya menerima penempatan di Kalimantan Utara. Demikian. Oke. Nah, dulu Kak Bintang sebelum kan Kak Bintang ini sempat di swasta lah ya sebelumnya ya. Nah, Ya. ketika dulu ingin melaksanakan seleksi CPNS itu persiapannya apa aja Kak? Kan lagi kerja juga mungkin pasti sibuk gitu. Persiapannya apa aja Kak? Justru karena waktu itu setelah lulus kuliah daftar ke beberapa perusahaan swasta, jadi nggak asing lagi ya dengan tes-tes yang SKD itu khususnya. Karena pas psikotes pun kurang lebih tesnya sama seperti itu. Jadi saya sifatnya lebih ke refresh aja lah untuk seleksi CPNS. Tapi untuk teman-teman yang lain, mungkin masih ada yang baru fresh graduate, harus prepare yourself sebaik mungkin, research soalnya apa aja, dan kemampuan terbaik kalian itu ada di mana, dan maksimalin di situ. Jangan kalau menurut saya jangan pernah berpikir harus bisa menguasai semuanya, tapi lebih baik kuasain apa yang kalian bisa sih. Demikian. Nah, kalau Kak Hafiz gimana Kak persiapannya Kak? Kalau persiapan hampir sama kayak Kak Bintang ya. Waktu itu kan juga saya lagi tes-tes kerja-kerja yang lain. Jadi kayak psikotes itu kan sebetulnya hampir mirip sama TIU, nggak jauh beda sama TIU-nya. Jadi ya nggak asing. Yang asing buat saya itu TWK. Saya itu benar-benar nggak bisa Semua orang sebetulnya. gitu. Terus kalau TKP kan sebenarnya TKP itu hanya itu kan kayak keseharian sih, kayak maksudnya kayak kasus-kasus sehari-hari waktu ada di sekolah atau di tempat kerja yang lama atau sebelumnya di kuliah kan juga pokoknya tulis jawaban yang bagus gitu aja. Gimana caranya jadi manusia yang sempurna.
Kalau TKP itu kan. Iya. Walaupun berbeda Gitu dengan aja diri kayaknya. sendiri. Iya. Iya benar. Oke. Kalau Kak Novi gimana Kak persiapannya Kak? Kalau saya persiapannya justru malah kalau tadi kata Kak Bintang kalau yang fresh graduate persiapannya matang, malah saya ngerasa agak diuntungkan ketika saya daftar sebagai fresh graduate karena kenapa ketika saya baru lulus gitu kan, saya lagi anget-angetnya nih untuk daftar sana sini gitu kan. Jadi ketika udah daftar sana sini, di situ kan memang banyak tes psikotes gitu ya kalau untuk daftar swasta juga. Jadi pas lagi menemui TIU dan TIU terutama sih udah oh ya udah saya udah pernah nih kira-kira polanya sama gitu. Dan kalau yang kewarganegaraan itu ingat tentang kewarganegaraan gitu. Walaupun pribadian yang TKP ya namanya ya. Iya. Iya, itu kan memang kita semua nggak pernah tahu tuh jawaban benernya yang mana ya, karena semua sepertinya sama gitu. Tapi kalau kata orang-orang ada yang bilang, iya ikutin aja yang memang paling bagus gitu kepribadiannya. Cuma sejujurnya waktu itu saya mengisinya itu yang si kepribadian memang disesuaikan sama kalau saya di posisi ini, saya akan ngapain gitu. Dan kayaknya memang nggak tahu juga sih penilaiannya gimana, cuma itu dia prepare-nya nggak ada sama sekali yang kepribadian. Dan sampai sekarang pun kalau teman-teman ada yang nanya, teman-teman CPNS yang pengen daftar PNS terutama ya, tanya tentang yang tes kepribadian itu, jawabannya sebenarnya milihnya gimana sih? Nggak tahu teman kalau Kak Hafiz dan Kak Bintang mungkin bisa kasih kisi-kisi. Kalau saya sendiri bilangnya sih yang mending milih sesuai dengan kepribadian teman-teman. Karena menurut saya, tiap posisi itu kayaknya dia memilih kepribadian tertentu gitu. Apakah memang cocok atau tidak gitu. Ketika kita trying to be another person, ya bisa jadi gagal di yang kepribadian itu gitu. Jadi ya be yourself aja kalau yang di kepribadian. Cuma kalau yang lain lumayan mudah sih untuk prepare-nya karena banyak sekarang ya buku-buku tuh di Jago CPNS pasti kan ada modulnya gitu untuk belajar gitu. Nah, tadi sempat dibilang Kak Bintang juga ya, sebenarnya fokus kepada yang teman-teman udah kuasai. Itu benar sekali ya. Nah, salah satunya juga saya saat itu kan karena merasa sudah menguasai TWK-nya ya, jadi saya lebih fokusnya ke TWK. Nah, saya lemahnya di TIU saat itu, ya udah TIU saya belajar juga, tapi nggak terlalu maksain karena takutnya malah akan blank di hari H. Jadi di situ ternyata ketika hasilnya keluar, emang TWK saya tinggi dan itu mempengaruhi skor akhirnya lah untuk bisa disandingkan dengan pesaing-pesaing yang lain. Nah, tadi juga sempat dibilang Kak Novi juga untuk TKP ini sesuai dengan pribadi teman-teman masing-masing. Nah, saya ingin menambahkan juga, kalau tips dari saya itu salah satunya adalah di situ kan tes karakter pribadi ya. Nah, menurut pembuat soal kayaknya asumsi saya sendiri itu bagaimana caranya teman-teman menjadi pribadi PNS yang ideal gitu. Iya. Nah, kadang juga di situ juga ada subjudul di setiap soal. Nah, apakah subjudul ini kadang ada yang tentang pelayanan atau integritas dan profesionalisme dan lain-lain. Nah, itu kadang juga berpengaruh terhadap jawabannya. Walaupun soalnya sama, tapi subjudul atasnya itu berbeda, nah itu bisa mempengaruhi jawaban teman-teman untuk TKP-nya. Berbeda dengan TUTWK yang mana kalau misalnya salah atau benar kan ada plus minusnya. Nah, kalau TWK kan dia semua jawaban benar, cuman diurutkan dari yang paling terbenar. Nah, itu dari TKP. Mungkin dari Kak Hafiz, Kak Bintang, ada tips gitu untuk TKP, TWK atau TIU-nya. Kebetulan ini Kak Hafiz merupakan mentor TIU juga ya di Jago CPNS. Iya TIU karena saya bisanya TIU, yang TWK nggak bisa, TKP juga nggak bisa. Maksudnya TKP sebenarnya kan cuma mikir yang milih yang itu tadi loh untuk jadi manusia yang sempurna aja sih. Jadi saya nggak bisa mengajarkan itu gimana cara ngajarinnya. Iya. Oke. Nah, untuk Kak Novi, kalau di
Pemprov DKI itu apakah ada ikatan dinasnya, Kak? Mungkin kayak misal ketika telah PMT menjadi ASN itu minimal harus harus menjadi ASN selama beberapa tahun baru boleh keluar atau gimana gitu, Kak? Oke, kalau di Pemprov sendiri ikatan dinasnya 10 tahun. Gitu. Jadi ya selama 10 tahun. Sebenarnya saya masih kurang tahu apa punishment ketika kita melanggar ya. Enggak 10 tahun, cuma memang dari awal kita daftar di surat, kan bikin surat pernyataan yang kita print gitu dari sistem, itu sudah ada tertulis kalau bersedia untuk bekerja minimal 10 tahun gitu. Kalau di BPKP gimana, Kak Bintang? Sejujurnya secara spesifik saya lupa karena saya nggak kepikiran untuk resign dalam waktu dekat. Jadi seingat saya sih 4 per pengangkatan PNS 3 tahun, dan kalau sejak CPNS kan CPNS setahun, jadi total 4 tahun. Seingat saya ya. Dan itu ada penaltinya jika kita mengundurkan diri sebelum waktu yang ditentukan. Saya pun lupa persisnya berapa, mungkin sekitar 30 sampai 40 juta deh. Sekitar itu. Kalau Kak Hafiz gimana, Kak? Kalau saya sendiri sebenarnya lupa ya, entah lupa atau saya tidak memperhatikan. Karena saya sih mikirnya juga nggak ada kepikiran buat resign sih. Tapi kalau nggak salah dulu waktu pembukaan lowongan itu kan sudah ada tulisannya bahwa minimal 10 tahun untuk mengajukan resign ataupun pindah tempat. Kalau nggak, itu sudah tertulis dulu waktu di pembukaan lowongan pertama kali itu. Kak Rizky mana ya? Nih, oh ini. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Hafiz, sebagai ASN di Setda Kabupaten Gresik, itu tugas sehari-hari Kak Hafiz itu ngapain aja ya kira-kira? Saya kan penempatan di bagian pemerintahan. Bagian pemerintahan itu tugasnya kayak kerjasama antar daerah. Misal Kabupaten Gresik ada kerjasama dengan kabupaten mana, itu kita yang memfasilitasi, kita yang kayak itu kayak menyimpan berkasnya, menyimpan MOU-nya, yang minta tantang ke sana ke sini, yang merapatkan MOU ini perlu nggak, kerjasama ini perlu nggak. Terus ada lagi kayak kemarin itu pilkada itu juga fungsinya bagian pemerintahan yang nyiapin berita acaranya, kemudian ruangannya dan sebagainya, konsumsinya, alur acaranya itu juga bagian pemerintahan. Kemudian ada kunjungan kerja, itu juga masuknya di bagian pemerintahan. Jadi kalau ada tamu yang mau kunjungan kerja ke Kabupaten Gresik itu melalui kami, melalui bagian pemerintahan. Kemudian ada kayak ini monitoring dan evaluasi kecamatan-kecamatan, itu juga bagian pemerintahan. Jadi kita kayak masalah administrasi di kecamatan, birokrasinya itu gimana, ada masalah apa, terus solusinya apa. Bahkan kita juga kayak membuatkan aplikasi juga, itu juga fungsinya bagian pemerintahan di Sekretariat Daerah Gresik. Makasih Kak Bintang. Maaf Kak Hafiz, kalau Kak Bintang gimana Kak sehari-harinya Kak sebagai auditor internal di BPKP? Saat ini saya di perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara di bidang akuntan negara, dan itu tugas fungsi utamanya, dan mitra-mitra yang terkait dengan bidang saya adalah badan usaha milik daerah dan badan layanan umum. Jadi kami sering melakukan evaluasi kinerja salah satunya, lalu melakukan konsultasi pendampingan kepada PDAM, RSUD, dan BUMD aneka usaha lainnya. Salah satunya kita membantu, ini benar-benar akuntansinya kepake banget, membantu menyusun laporan keuangan juga bagi BUMDes, badan usaha milik desa, lalu menyusun
rencana strategis, rencana bisnis, apalagi BUMD dalam hal ini jadi tumpuan juga ya bagi pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun kota kabupaten sebagai sebagai perusahaan yang memenuhi kebutuhan masyarakat banyak, tapi juga sebagai sumber pendapatan juga bagi pemerintah daerah. Demikian. Terima kasih Kak Bintang. Kalau Kak Novi gimana Kak? Kerjaan sehari-hari ya. Ya. Sebenarnya pekerjaan saya sehari-hari itu cukup kontroversial. Oke. Kenapa? Seperti yang tadi saya bilang, saya kan di Dinsos. Di Dinsos itu ngurusin ya masyarakat-masyarakat yang bisa dibilang marginal lah ya. Nah, unit kerja saya itu adalah pemberdayaan PSK gitu. Jadi kalau misalnya ditanya ngapain aja sehari-hari adalah saya menyusun rencana PSK ini kan akan bisa dibilang sekarang tunasusila lah ya, tunasusila, wanita-wanita tunasusila. Mereka itu akan direhabilitasi di namanya Panti Sosial Bina Karya Wanita itu setahun, dan tugas saya adalah merencanakan pembinaan-pembinaan apa saja yang akan diberikan kepada PSK-PSK ini selama setahun, sehingga diharapkan ketika mereka keluar dari pembinaan itu diharapkan tidak kembali lagi bekerja di dunia malam gitu. Jadi yang saya susun adalah berpikir nih gimana sebenarnya mereka tuh butuh apa sih PSK-PSK itu, alasan kenapa mereka jadi PSK tuh apa gitu. Jadi diharapkan ya mereka nggak balik lagi ke dunia malam dan bisa bekerja dengan keterampilan yang kita berikan selama setahun gitu setelah keluar gitu. Saya ingin tanya dikit Kak. Kebutuhan formasi dengan jurusan kalau misalnya di Pemprov DKI itu apakah sangat berpengaruh? Misalnya kayak misalnya dia dari jurusan akuntansi syariah. Lalu formasi yang tersedia itu misal akuntansi gitu. Nah, di sini kan ada perbedaannya akuntansi sedangkan dia tadi akuntansi syariah. Apakah ini nanti akan bermasalah di administrasi atau akan lolos saja atau gimana gitu? Akan bermasalah. Oke. Selektif itu karena seperti kayak dinas sosial misalnya ya, dinas sosial tuh itu membuka lowongan misalnya D3 kesejahteraan sosial. Nah, di Indonesia ini itu tuh belum ada D3 kesejahteraan sosial gitu, tapi formasinya ada D3 kesejahteraan sosial. Akhirnya ya hangus gitu, karena nggak ada orang yang punya gelar dengan D3 kesejahteraan sosial, sedangkan formasinya dibukanya untuk D3, orang-orang kan S1 ya adanya kesejahteraan sosial. Jadi akhirnya banyak yang kosong formasinya, nggak ada yang bisa masuk gitu. Jadi pesan juga untuk teman-teman kalau misalnya seperti itu, yang tadi akuntansi kan dengan akuntansi syariah kan beda ya, sepertinya ya, jurusannya gitu. Jadi untuk cari aman lebih baik memang samakan saja sampai ke gelar-gelarnya kayak ESA. Kalau memang sarjana, kalau D3 D3. Bahkan kayak akuntansi dengan akuntansi syariah, kalau memang bukan syariah ya jangan jangan di-apply gitu. Karena takutnya akan ditolak ketika pemberkasan, kan sayang ya, alasan ditolaknya hanya karena pemberkasan, bukan karena kita udah fight di tes tertulis gitu. Kalau di BPKP gimana itu Kak Bintang? BPKP sama halnya seperti Kak Novi sampaikan, di situ udah jelas kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan apa, sesuai nama jabatannya. Udah disebutkan juga S1, D3, itu jurusan apa aja, di situ benar-benar udah disebutin spesifik sampai formasinya. Dan mungkin informasi lain yang perlu saya sampaikan, ada juga penerimaan dari 3 jalur ya. Yang pertama dari jalur reguler, yang kedua dari jalur cum laude, dan jalur untuk teman-teman di Papua dan Papua Barat. Dan itu benar, dan ada juga teman-teman disabilitas. Tapi perlu juga selain memerhatikan jurusan yang kalian jagoan punya, tapi perlu dipertimbangin juga kalian cum laude mau daftar sebagai cum laude atau mau diumum aja gitu.
karena itu jadi salah satu pertimbangan ke depannya nanti untuk diterima dan ikut seleksi dan bertarung dengan teman-teman lainnya gitu. Makasih Kak Bintang, kita lanjut ke Kak Hafiz. Kurang lebih sama ya kayaknya. Cuma nambahin aja, kalau yang S1 ataupun D3 itu kayaknya benar-benar pengaruh. Maksudnya kalau emang kita S1 daftar di D3 itu pasti ditolak karena mungkin udah Pemda ataupun Pemkot ataupun kementerian itu sudah menganggarkan kalau D3 itu kalau nggak salah nanti masuknya ke golongan 2D. 2D masa kerja 2 tahun kalau nggak salah. Jadi emang beda nanti masalah gaji juga nanti akhirnya beda. Makanya mungkin kalau benar-benar ada lowongan D3 yang dimasukin yang S1 karena nanti kayaknya pasti ketolak deh. Soalnya nggak sesuai sama anggaran gajinya yang dianggarkan itu tadi. Kemudian kebetulan di Sekretariat Daerah Gresik itu ada kasus kemarin waktu tahun saya, di tahun penerimaan saya itu ada satu lowongan yang melalui jalur disabilitas, itu nggak ada yang ngisi. Akhirnya kemarin itu dimasukkan dari jalur umum. Itu kayaknya bisa, kalau kasus kayak gitu mungkin ya rezeki ya, namanya rezeki orang kan nggak ada yang tahu ya. Jadi itu akhirnya dia itu kayaknya itu cadangan ya. Dia emang sebelumnya awalnya dia nggak keterima, tapi kemudian karena dia dimasukkan ke jalur disabilitas itu akhirnya dia masuk. Itu aja sih tambahannya. Nah, lanjut ke Kak Hafiz nih. Suka duka selama menjadi ASN apa nih Kak? Kira-kira. Suka duka ASN ya? Apa ya? Kalau dukanya dulu aja ya. Kan susah mudik. Ya, kebetulan saya. Ya itu juga, itu salah satunya kita kan harus taat sama peraturan ya. Yeah. Dimana kalau yang teman-teman mungkin semuanya kan punya teman ya. Teman-teman yang lain tuh bisa mudik, bisa bebas kemana aja, sedangkan kita harus tetap di sini. Bahkan mungkin ada yang nggak ketat, mungkin ada yang ketat kayak misalnya kayak saya ini harus Sherlock lah, harus kasih foto lah ada di mana. Ya itu kan kita kan harus taat peraturan. Apalagi PPKM gini juga ya tetap aja kan nggak bisa kemana-mana karena harus harus laporan ada di mana. Itu dukanya. Kemudian kalau sukanya ya ini sih gimana ya, kalau misal perusahaan swasta kan mereka kan terpengaruh sama kayak gini kan ekonomi lagi turun kan ya, ada yang kena PHK lah, ada yang gajinya turun lah. Nah kalau kita insya Allah PNS tetap sejahtera. Ya itu sukanya sih ya, selama yang saya rasain sekarang sih sejauh ini sih, kalau lihat teman-teman ada yang bonusnya nggak turun lah, ada yang apalah, jangan kita ya tetap lah, maksudnya nggak kepengaruh apa-apa juga. Kalau Kak Novi gimana Kak Novi? Suka duka selama menjadi ASN? Suka duka sebagai ASN. Jujur kalau untuk teman-teman yang mau nanti jadi ASN mungkin ini bisa jadi pengalaman yang bisa difikirkan atau dipersiapkan ya sama teman-teman, karena ternyata bekerja di pemerintahan dengan swasta itu akan sangat berbeda lingkungannya gitu. Saya pernah intern gitu ya, sebelum masuk ASN itu pernah intern di Komnas, terus pernah juga di Kementerian Keuangan di Exim Bank, pembiayaan ekspor. Itu lingkungan kerja itu menurut saya sangat asik gitu, buat anak muda ya terutama, sangat asik, kompak, terus teamwork-nya tuh sangat bagus gitu. Sebagai anak muda, sebaiknya kita masih haus gitu dengan rasa teamwork yang baik gitu, bekerja dengan yang baik, dengan lingkungan banyak anak muda. Itu sangat, menurut saya sangat positif gitu. Tapi ketika saya di ASN, tiba-tiba ditempatkan dengan banyak sekali rekan kerja yang usianya jauh lebih tua dibanding saya gitu. Bahkan bisa dibilang seumuran dengan orang tua saya gitu kan. Dan
saya satu-satunya yang anak muda sendiri gitu, dan menghadapi mungkin ini kalau mendengar cerita ini teman-teman yang belum merasakan itu akan paling ya udahlah, itu bukan suatu masalah besar. Cuma ketika menghadapinya itu sulit sekali gitu, menyatukan perbedaan persepsi cara kerja, di mana yang boomers, mereka kan dibilang boomers ya, angkatan boomers, bisa dibilang tidak bisa makai teknologi gitu. Akhirnya beban-beban pekerjaan pada akhirnya jatuh ke kita-kita yang ASN muda. Dan jujur, untuk hal tersebut itu menjadi duka sendiri bagi kita yang ASN muda, karena banyak hal yang akhirnya tidak terhandle gitu. Kita ngerasanya, oh kok jadi bebannya kok ke satu orang doang ya, harusnya kan mereka belajar juga harusnya ya untuk mengerjakan gitu. Jadi itu harus disiapkan mental teman-teman gitu. Terkait hal itu, bagaimana harus bisa tetap sopan kepada mereka, tapi juga harus ngajak gitu, maksudnya biar mereka tetap mau belajar juga sama-sama gitu, jangan hanya mengandalkan satu orang. Itu sih dukanya. Kalau misalnya sukanya, sebenarnya saya ngerasa dibanding dengan yang swasta, work-life balance-nya sangat besar bisa kita dapatkan di ASN gitu. Saya ngerasa beban kerja sebagai ASN itu tidak seberat ketika di swasta. Mungkin swasta akan ada target-target tertentu yang akan memberikan kita benefit gitu, misalnya gaji akan mempengaruhi lah. Tapi sebagai ASN enggak sama sekali. Kita kerjaannya lebih santai. Terus habis itu jam kerjanya juga tidak sepanjang swasta, dan juga untuk resiko untuk dipecatnya tuh sebenarnya sama sekali nggak ada, kecuali teman-teman memang melakukan tindakan kriminal gitu ya, itu beda lagi, itu bisa dipecat dari ASN. Cuma kalau misalnya hal-hal seperti bos nggak suka sama kita, atau misalnya kita ada konflik dengan rekan kerja, itu nggak akan membuat kita dipecat jadi ASN, dan itu merupakan salah satu benefit sendiri sebagai ASN yang tidak dimiliki swasta. Swasta kan bisa aja bos nggak suka sama kita kehilangan pekerjaan. Tapi kalau di ASN paling kita dimutasi kemana gitu. Tapi tetap kita punya posisi sebagai PNS gitu. Itu sih. Oke, jadi seperti yang Kak Novi tadi bilang ya, salah satunya ketika Kak Hafiz juga bilang ya, ketika kita menjadi ASN ini punya secure life ya, dalam artian kita bekerja itu selagi kita mengerjakan tugas dengan baik, tidak melanggar peraturan, tidak kriminal, ya kita akan aman-aman aja, tidak akan ada yang namanya PHK seperti misalnya dulu di 2020 kan, semenjak corona mewabah di Indonesia, ekonomi hancur, ya perusahaan-perusahaan swasta itu banyak mem-PHK para pegawai-pegawainya. Nah, sedangkan PNS ya pada saat itu ketika ekonomi lagi turun-turunnya dan anggaran-anggaran pemerintah direalokasikan ke dana-dana COVID, yang ada bukannya PHK, tapi adanya cuma pemotongan anggaran. Itu pun ya kita tetap masih bisa bekerja. Yang paling berkurangnya jatah kita perjalanan dinasnya, jatah kita inilah pendapatan lain-lainnya. Tapi untuk bisa sustainable di pekerjaan itu ya akan selalu, jika kita tidak melanggar peraturan, masih disiplin dan menjalankan tugas dengan baik. Oke, lanjut untuk Kak Bintang gimana, Kak? Kalau dukanya lebih ke ini ya, buat teman-teman yang udah mungkin berkeluarga atau nggak bisa jauh tua, benar-benar harus pertimbangin banget. Karena BPKP itu sangat terbuka kemungkinan kita semua, atau khususnya auditor, ditempatkan di luar Jawa, bahkan bukan sekedar luar kota, luar Pulau Jawa. Jadi, dan mutasinya pun bisa sampai 4 tahun, dan itu ke tempat yang kita nggak ada clue-nya sama sekali kita selanjutnya di mana. Itu benar-benar udah jadi rahasia Tuhan dan biro. Dan itu yang perlu teman jagoan semua pertimbangin. Dan sukanya di sini banyak hal ya, terutama di sini saya bisa dekat dan banyak dapat pelajaran dari atas, dalam hal ini mungkin kepala daerah, bupati atau wali kota, direktur. Kita bisa menjalin komunikasi dan kerjasama di
di situ. Di sisi lain juga kita bisa dekat dengan masyarakat-masyarakat yang dalam itu di audit bansos, jadi kita bisa tahu keluh kesah mereka apa, masalah yang mereka alami seperti apa, yang mereka inginkan dari pemerintah itu seperti apa. Kita jadi lebih tahu. Terus ada 2 pelajaran penting selama di sini. Saya sering dapat penugasan di RSUD dan PDAM ya, perusahaan daerah air minum. Di RSUD saya sebelumnya termasuk orang yang abai masalah protokol kesehatan, jarang pakai masker, jarang cuci tangan dan lain-lain. Cuci tangan kalau memang seperlunya, nggak secara periodik, secara rutin. Tapi setelah sering bertugas di sana, saya jadi tahu menderitanya tenaga kesehatan itu kayak gimana. Jadi kita jadi tahu, bisa ambil pelajaran di situ. Jangan sampai kita berusaha semaksimal mungkin, jangan sampai menyusahkan mereka. Begitu pula yang PDAM, gimana caranya kita harus bisa dapat air yang layak, karena banyak daerah-daerah di luar sana yang air pun harus beli mungkin ya, di daerah-daerah pedalaman. Demikian. Oke, jadi tadi saya sempat mau bahas sedikit lagi telah disampaikan oleh Kak Novi ya, salah satu kannya yaitu adanya gap generation ya antara kita generasi muda yang generasi milenial XYZ sama generasi-generasi terdahulu baby boomer, yang mana ini membuat situasi menjadi tidak nyaman. Ada kalanya kayak misal kita punya sesuatu ide yang sangat inovatif tapi sangat kurang bisa diterima oleh mereka yang generasi boomer. Nah, ini kita perlu kesabaran ekstra, kita pelan-pelan dari ngasih tahu. Tapi jangan sampai kita seperti menggurui, karena walau bagaimanapun yang mungkin kita merasa kita lebih lebih mengerti, tapi yang namanya senior dan mereka lebih dulu ya kita ada kewajibannya untuk hormat lah, respect kepada mereka. Nah, mungkin masalah gap generation ini sebenarnya akan segera selesai, mengingatkan generasi-generasi baby boomer ini lambat laun akan pensiun digantikan dengan generasi-generasi baru seperti kita. Nah, nanti mungkin akan ada kalanya situasi atau vibes kerjanya PNS ini akan sama nanti seperti swasta yang diceritakan oleh Kanovi, yang mana asik, orang-orangnya kayak banyak anak muda, lebih kreatif dan lain-lain. Mungkin akan ada masanya gitu. Ketika nanti kita generasi muda udah mulai masuk ke dalam instansi-instansi pemerintahan. Oke, menanggapi Mas Bintang tadi, ya benar kata Mas Bintang ya, ketika kita melaksanakan pekerjaan sebagai ASN itu banyak sekali sesuatu yang bisa kita jadikan pelajaran. Salah satunya tadi Kak Bintang jadi lebih aware terhadap protokol kesehatan. Nah, saya cerita sedikit juga ketika saya melaksanakan penugasan, salah satunya juga memeriksa bansos ya saat itu, bansos untuk COVID-19 dan juga bantuan langsung tunai untuk desa, menggunakan dana desa. Di situ juga saya jadi lebih peduli lah terhadap masyarakat, dalam artian ternyata pekerjaan yang selama ini walaupun mungkin ini kecil, ini remeh, ternyata itu berpengaruh dan sangat berdampak untuk masyarakat di luar sana, dan bahkan ini bisa menjadi yang sangat vital. Bayangkan kalau misalnya bansos atau BLT tadi tidak tersampaikan secara efektif, secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu terhadap para penerimanya, dan kebetulan penerima ini adalah orang-orang yang kesusahan dalam ekonomi dan untuk makan pun kayaknya. Bayangkan kalau misalnya kita tidak turut andil dalam kegiatan ini, bisa menyangkut nyawa orang banyak gitu. Jadi ketika teman-teman jagoan CPNS ini memilih menjadi ASN, memilih berprofesi sebagai ASN, teman-teman tidak hanya menjadi pekerjaan yang dia mendapatkan cuan atau penghasilan, tapi juga teman-teman mendapatkan pengalaman dan jalan pengabdian gitu. Meskipun memang tidak hanya menjadi PNS untuk bisa mengabdi, tapi utamanya ketika teman-teman ingin melakukan pengabdian masyarakat itu terutamanya di pemerintah. Karena teman-teman bisa langsung terjun eksekusi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah atau aturan-aturan pemerintah. Oke. Saya ingin bertanya lagi, pertanyaan terakhir sebelum kita buka sesi Q&A untuk jagoan CPNS-nya. Kita lanjut dari Kak Novi dulu. Nah, menurut Kak Novi nih,
sebagai ASN dibandingkan dengan swasta tadi, apa sih enaknya gitu Kak, selain yang udah diceritakan tadi? Enaknya ya? Hmm. Kalau saya pribadi ngerasa enak, jaminan sih, jamin dalam hal ekonomi. Saya ngerasain betul gitu teman-teman saya yang seumuran saya gitu ya, ketika baru fresh itu mencari pekerjaan, ditambah lagi COVID kayak gini, mereka tuh banyak banget yang dapat PHK gitu dan sulitnya mendapat pekerjaan dan bahkan gajinya bisa dibilang dipotong jauh gitu ya. Jadi jadi nggak pasti gitu ke pekerjaan mereka, nggak pasti intinya kalau misalnya di swasta, apalagi ini gitu. Tapi kalau misalnya PNS tuh udah pasti menurut saya, walaupun memang kalau di Pemprov sendiri selama COVID ini sempat kita dapat juga efek, kita dapat dipotong 50%. Kita selama 6 bulan ini kita dipotong 60%. Cuma saya ngerasa sendiri bahwa ya udah pasti aja segitu. Sebulan mau ada COVID mau ada tsunami, mau apa. Kita bersyukurnya sebagai PNS adalah dalam hal finansial stabil gitu ya. Bahkan kalau untuk teman-teman yang masih muda kan banyak tuh yang udah aku pengen deh nyicil rumah gitu kan. Rumah kredit gitu bank itu bahkan aku nggak mau promosi ya sebenarnya ini, cuma kata teman-teman yang lain, ketika bank memberikan kredit untuk pinjaman beli rumah misalnya, itu mereka akan memprioritaskan kita ASN karena kenapa? Kita dilihat slip gajinya tuh udah pasti gitu, setiap bulan pasti nominalnya seperti itu. Kalau misalnya swasta enggak, ya tergantung dari dia pekerjaannya seberapa dapat bonusnya, dapat atau tidak kayak gitu. Jadi memang itu sih sukanya dalam stabilitas dalam ekonominya lebih bagus menurut saya kalau ASN. Gitu. Ya benar sekali yang disampaikan oleh Kak Novi. Ya, saya juga sempat itu tanya-tanya mengenai rumah di salah satu bank. Memang untuk ASN, Polri itu sangat diprioritaskan karena kan tadi mengingat stabilitas ekonominya, penghasilannya memang dari tiap bulan ya tetap seperti itu, dan walaupun nanti ada peningkatan ya tinggal diupdate gitu. Sedangkan di swasta sendiri kan kita tahu sangat berubah-ubah juga, tergantung juga kinerjanya. Belum lagi kalau misalnya cuman kontraknya beberapa tahun, nah ini kan akan menjadi masalah di administrasi bank. Ya, sedangkan PNS tadi kita long life bahkan sampai pensiun gitu. Makanya juga ada istilah yang namanya mengkuliahkan SK gitu kan. Aduh, tapi jangan lah ini ya. Menyekolahkan SK itu kan bahaya sekali itu. Oke, kalau Kak Bintang gimana Kak, suka dukanya Kak? Maaf, salah. Bagaimana menurut Kakak enaknya menjadi ASN dibanding dulu Kakak sebelumnya di swasta? Kalau dibandingin sama swasta yang kemarin, mungkin kita bisa mengcounter pesan-pesan di WA keluarga yang kita sebagai jadi ring satu untuk dapat peraturan-peraturan pemerintah, misal terkait COVID inilah atau bansos lah, kita bisa mengklarifikasi, jadi kita bisa tahu lebih awal, bahkan kita bisa share duluan ke teman-teman kita atau ke keluarga kita. Gitu sih, itu privilege yang kita dapetin sebagai ASN. Terutama kami yang di BPKP sebagai mitra kementerian, mitra lembaga, mitra Pemda. Jadi peraturan-peraturan terkait yang ada di daerah kita bisa tahu juga. Demikian. Nah, kalau Kak Hafiz gimana Kak? Saya kan juga udah pernah ngerasain di swasta ya. Kalau di swasta itu kan kerja itu kan ngejar target, maksudnya proses bisnis itu berjalan tiap hari. Jadi kalau kita nggak, otomatis proses bisnis itu tadi berhenti. Makanya itu kenapa kalau di swasta itu rasanya kayak dikejar-kejar sama target terus. Meskipun itu nggak ada ujungnya, tapi itu rasanya kayak tiap hari. Bahkan sudah selesai jam kerja pun, pada malam hari pun tetap aja
Tapi kalau di ASN, misal nih ya, datang setengah 8, pulang jam 4. Jam 4 selesai, udah selesai. Kita nggak bakal dicari-cari, bahkan kita bisa, bahkan jam 4 lebih 3 aja, itu kantor rasanya udah kosong. Beda kalau kayak di swasta kan, tulisannya hitam di atas putihnya kan jam 4 sudah, jam 4 itu jam kerja sudah selesai. Tapi nyatanya sampai jam 5, bahkan sampai maghrib pun, orang-orang itu masih ada di kantor. Bahkan kita mau pulang duluan itu rasanya kayak sungkan nih, mau pulang nih, yang lain belum pulang, masa kita udah mau pulang. Kalau di ASN enggak, kita malah balapan pulang. Itu sih rasanya, bedanya di ASN sama swasta yang saya rasain sekarang itu kayak benar-benar beda. Rasanya itu beda. Kadang juga kalau misalnya kita PNS, kalau misalnya udah jam pulang, ya udah beban pekerjaan ditinggal di kantor gitu. Tapi sedangkan di swasta, itu teman-teman saya sering cerita kayak mereka pulang ngantor pun itu masih ngebawa beban gitu, beban pikiran atau gimana nih target harus tercapai atau gimana gitu kan. Oke, betul sekali. Nah, selanjutnya kita akan ada sesi tanya jawab terhadap jagoan CPNS. Nanti di sini silakan saja jagoan CPNS yang ingin bertanya, silakan raise hand dan di-unmute. Nanti teman-teman untuk 3 orang penanya pertama akan mendapatkan promo diskon dengan biaya cuma-cuma untuk online kelas bimbel di Jago CPNS selama 30 sesi. Oke, saya jagoan CPNS yang ingin bertanya, silakan untuk di-unmute dan raise hand. B ada deh kayaknya Kak di kolom chat awal. Mau langsung jawab aja nggak ini yang Ismania? Oke, boleh saya bacakan dulu ya Kak ya. Insightful banget, terima kasih kakak-kakak atas sharingnya hari ini. Aku Isma dari Jakarta, ingin tanya terkait seleksi Pemprov. Seberapa persen pengaruh lolos seleksi Pemprov bagi peserta berdomisili sama dengan instansi yang kita pilih saat seleksi? Dan juga terkait tes tertulis Pemprov, apakah dapat perbedaan dengan seleksi tes tulis CPNS Kementerian? Lalu apakah ada tes kebugaran juga Kak? Terima kasih. Oke, mungkin ini pertanyaannya Pemprov mengarah ke Kak Novi ya. Dipersilakan Kak untuk menjawab. Oke, terima kasih. Pertanyaan pertama dulu ya, seberapa persen pengaruh domisili terhadap penerimaan dia di Pemprov? Kan Pemprov memang DKI ya. Sebenarnya dulu awal-awal seleksi Pemprov itu memang diutamakan adalah mereka pegawai masyarakat KTP domisili Jakarta. Cuma mulai dari tahun, saya kurang tahu exactly-nya tahun berapa, tapi dari tahun penerimaan saya 2018 itu buka ke semua masyarakat se-Indonesia gitu. Jadi kalau teman-teman pun dari Papua, dari Makassar atau dari manapun, itu tidak ada berpengaruh sama sekali persentasenya. Jadi memang ini dari hasil tes tertulis kita gitu. Jadi nggak akan dilihat lagi domisilinya gitu. Kalau memang Kak Isma bukan dari Jakarta, besar peluangnya untuk masuk Pemprov, walaupun memang dari luar Jakarta ya, karena memang kita udah open gitu untuk semua masyarakat se-Indonesia gitu. Untuk pertanyaan kedua, terkait tes tertulis, apakah terdapat perbedaan dengan seleksi tes tertulis CPNS Kementerian? Pasti. Kalau misalnya, saya ngerasa kalau misalnya tes itu setiap instansi punya aturannya masing-masing dan punya materinya masing-masing. Kalau misalnya kementerian yang lain, misalnya tadi saya Kementerian Luar Negeri misalnya, dia akan lebih selektif misalnya dalam hal bahasa atau misalnya dalam hal pengetahuan tentang diplomatis gitu. Kalau misalnya untuk Pemprov sendiri, itu pasti beda. Beda karena pertama kalau Pemprov adalah kita SKD, tes dasar. Tes dasar itu adalah memang pengetahuan secara umum dahulu gitu ya, kayak teman-teman yang itu kayak teman Kak Bintang dan Kak Hafiz, kepribadian dan kewarganegaraan. Kita ada juga memang pengetahuan tentang daerah Jakarta gitu, tapi nggak banyak soalnya.
Cuma pengen dites apakah kalian paham gitu, misalnya kita dapat dari APBD atau misalnya dari mana gitu. Birokrasi daerah sedikit lah. Cuma memang di bidang itu lebih fokus terhadap jabatan kita. Misalnya dinas sosial, sebagai pekerja sosial akan ditanya lebih ke pekerja sosial. Tapi kalau untuk khusus Pemprovnya, pengetahuan tentang Pemprovnya nggak terlalu ditanyakan gitu. Paling hanya sedikit saja, misalnya Jakarta itu dananya dari mana sih, ya kita bisa jawab dari APBD, dari dana daerah gitulah ya. Terus habis itu yang ketiga ada tes kebugaran. Kalau Pemprov tes kebugaran lebih ke ini ya, kedinasan ya, seperti bea cukai gitu, pajak itu ada. Cuma kalau Pemprov nggak ada tes kebugaran. Ya, itu aja Isma, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Isma atas pertanyaannya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan kedua. Titip tanya dari Andi Yusuf Daulay. Bagaimana strategi manajemen stres kalau teman-teman sedang jenuh dalam bertugas? Oke, mungkin siapa yang ingin menjawab pertama? Kak Bintang mungkin, silakan Kak. Manajemen stres jika bertugas ya. Jujur kalau saya pribadi, mohon maaf kalau beda sama yang lain, justru stres kalau nggak ngapa-ngapain. Jadi semakin saya sering bertugas, semakin banyak yang saya pikirin, itu saya jadi semakin merasa dibutuhkan, semakin merasa terpacu juga. Jadi saya justru semakin semangat, semakin saya punya banyak tugas. Justru yang momen-momen saya ngerasa jenuh, waktu saya pernah kemarin positif COVID dan itu cuma isolasi mandiri di kosan dan itu nggak ngapa-ngapain, itu baru jenuh bagi sih. Jadi dan mungkin kalau misalnya ngerasa stres kayak gitu-gitu, lebih ke curhat sama klik hati kita aja kali ya, asik. Ke Tuhan, ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ya jangan curhat ke orang lain karena saya nggak yakin itu bisa ngasih solusi atau ngelakuin sesuatu, tapi baiknya kita ibadah atau mendekatkan diri ke Allah Ta'ala. Demikian. Nah, setuju banget ya Kak, seperti yang Kak Bintang bilang juga. Saya juga sama tipikal orang yang kalau misalnya justru ketika ada kerjaan itu malah fun gitu. Malah ketika gabut, ketika nggak ngapa-ngapain itu malah stres, bingung mau ngapain gitu kan. Karena lebih capek menunggu daripada ngerjain sesuatu. Yes. Dan Kak Bintang pernah sekali ya ketika kita ada masalah, ada apapun itu, ceritalah ke tempatnya gitu, misalnya ke pemilik hati kita gitu, atau ke Tuhan kita. Karena ketika kita cerita mungkin atau ke siapapun secara sembarangan itu belum tentu akan ada solusi, malah menimbulkan masalah-masalah baru. Misalnya kayak misal kita lagi males sama atasan yang ada di kantor, kita cerita ke rekan, malah ini bisa jadi bumerang buat kita. Jadi kita sendiri kan di kantor itu kita nggak tahu siapa kawan siapa lawan kan. Nah itu juga bahaya. Oke, terima kasih Kak Bintang. Mungkin Kak Novi atau Kak Hafiz ingin menambahkan manajemen stresnya. Kak Hafiz dulu kali ya. Oke, Kak Hafiz silakan Kak Hafiz. Mungkin. Sebetulnya kalau manajemen stres, kalau di sebetulnya stres itu mungkin jarang terjadi ya kalau terhadap pekerjaan. Menurut saya sih stresnya itu tingkat untuk terjadi stres pada kita itu sedikit. Justru banyak jenuhnya. Jenuh itu karena kerjanya itu cuman gitu-gitu aja, kayak saya itu kayak merasa aku ini akuntansi, masa kerjanya gini-gini doang gitu, masa cuman gini-gini aja, nggak ada yang, masa aku nggak bisa melakukan lebih dari ini gitu loh. Kayak merasa aku itu bisa lebih dari ini, tadi kita nggak bisa melakukan karena ya emang karena kerjanya ASN ya gini-gini aja, jadi kayak stagnan kerjaan itu. Jadi kayak terjadinya masalah untuk terjadinya stres pada diri kita itu sedikit ya, kalau menurut saya nggak, malah jarang terjadi stres. Beda kalau kayak di swasta mungkin dikejar target yang bikin, kalau di ASN menurut saya untuk mengalami stres itu peluangnya kecil. Mungkin dilanjut Kak Novi, silahkan.
Oke, jadi intinya stres itu malah karena adanya keterbatasan kita untuk mengaktualisasikan diri ya, justru ya, bukan karena Iya. pekerjaannya malah. Oke, terima kasih Kak Hafiz. Lanjut Kak Novi. Melanjutkan dari jawaban Kak Hafiz, bener banget sebenarnya kalau untuk teman-teman nih yang nanti akan jadi ASN, sebenarnya kalau dari pengalaman yang saya lalui adalah kita akan lebih stres menghadapi lingkungan. Kalau saya ngerasa ya pribadi gitu. Aku belum tahu Kak Hafiz sama Kak Bintang. Kalau sudah mulai terhadap lingkungannya, misalnya contoh, saya merasa dikasih beban lebih gitu, mengerjakan pekerjaan teman-teman boomers itu gitu. Itu sudah mulai stres kan, saya ngerasa sendiri gitu. Itu cara manajemennya adalah biasanya saya akan ngomong ke atasan gitu, nego lah kira-kira, Bu, ini nggak mungkin saya kerjain sendiri nih, saya bakal pusing segala macam, dan mulailah nego, apakah ibu punya saran atau bapak punya saran, kira-kira siapa yang bisa bantu saya ya untuk mengerjakan. Biasanya saya manajemennya adalah cari tahu apa yang bikin saya stres, terutama kayak misal tadi lingkungan, misal kesulitan apa yang saya hadapi, baru saya cari nih kira-kira yang bisa membantu saya mengatasi, terutama atasan ya. Saya biasanya approach atasan untuk mengatasi masalah karena mereka yang punya power gitu. Kalau sama-sama staff sama aja menurut saya gitu. Dan kalau misalnya saya udah kayaknya udah stres banget gitu, nggak mau gitu, misalnya pengen banget nggak orang ini misalnya ya, saya ambil cuti, dan ambil cuti ya teman-teman berhak gitu untuk mengambil cutinya, bahkan untuk hanya beristirahat di rumah saja, untuk santai nggak masalah. Itu menurut saya adalah hal yang bagus untuk dilakukan gitu, karena sebenarnya kita nggak harus kerja-kerja terus ya, kita mengabdi. Tapi menurut saya teman-teman juga perlu belajar kalau misalnya perlu menyayangi diri sendiri kalau misalnya sudah mulai tidak merasa nyaman terhadap pekerjaan sehari-hari. Kalau tadi yang kata Kak Hafiz stres terkait pekerjaannya gitu-gitu aja, itu bisa di manajemennya adalah kita ikutan, kan sekarang banyak ya ada komunitas yang ASN ataupun non ASN yang bisa kita ikuti gitu. Misalnya kalau waktu itu saya ikut ASN Academy, seperti ininya ada beberapa orang di sini ASN Academy, itu adalah salah satu cara saya biar merasa pekerjaannya nggak gitu-gitu aja. Apa ya, saya ngerasa bisa menambahkan pengetahuan di tempat lain gitu. Jadi banyak yang bisa saya terapkan di kantor gitu. Jadi nggak ketemu orang-orang kantor saja, tapi bisa kenalan teman ASN seluruh Indonesia. Terutama kayak ini jago CPNS ini sih saya bisa tahu Kak Hafiz, Kak Bintang gitu. Ini adalah salah satu cara saya untuk nggak stres menghadapi pekerjaan di ASN dan lingkungannya gitu. Itu aja sih. Oke, terima kasih Kak Novi. Ini saya langsung searching nih tentang ASN Academy ya. Oke, terima kasih Kak Novi atas infonya. Nah, di sini kita ada pertanyaan lagi, satu pertanyaan terakhir, masih lewat chat juga dari Lika Lorenza. Nama saya Lika, asal Sidoarjo. Permisi Kak, saya mau bertanya kepada semua kakak pembicara. Saya mau tanya materi apa yang paling sulit ketika masuk pada instansinya masing-masing. Lalu risiko bekerja pada masing-masing instansi terkait bagaimana Kak? Terima kasih Kak. Oke, mungkin siapa yang ingin jawab pertama dulu? Mungkin lanjut ke Kak Novi lagi, mungkin diawalin. Itu pertanyaannya yang mana ya? Yang di chat? Yang Like. Yang setelah risiko. Setelah manajemen stres. Oh iya. Paling sulit materi apa ya? Tesnya ya? Iya. Beresiko. Dan risiko di instansi masing-masing. Paling sulit materinya ini akan berbeda orang, berbeda kesulitan menurut saya. Bisa saja saya merasa sulit di kepribadian, tapi misalnya Kak Bintang sama Kak Hafiz merasa sulit misalnya di kewarganegaraan gitu. Jadi memang kalau ini jawabannya akan beda-beda, karena tergantung teman-teman lebih bisa dan lebih suka dengan materi yang mana gitu. Kalau saya pribadi, saya ngerasa lebih sulit di kepribadian. Karena, kenapa? Karena jawabannya nggak ada yang benar yang salah gitu.
dan benar-benar subjektif sekali jawabannya. Kita sampai sekarang nggak pernah tahu kalau kasusnya A itu yang benar yang mana gitu. Itu menurut saya yang lebih sulit ya kalau untuk materinya. Kalau untuk resiko bekerja pada masing-masing instansi, apa? Resiko yang saya alami sekarang adalah, terutama saya di pemberdayaan PSK, itu saya dihadapkan dengan banyak LSM, banyak polisi, banyak sekali TNI yang mencoba untuk mengambil atau mengeluarkan PSK ini dari rehabilitasi, karena ya banyaklah pejabat-pejabat yang mungkin mereka memang merupakan kerabat dari pejabat gitu. Jadi kita dihadapkan dengan banyak konflik gitu kalau misalnya resikonya, dan ya resikonya adalah kita dimarah-marahin sama masyarakat gitu. Dan itu harus belajar teman-teman, karena kita kan pelayan masyarakat ya. Diomelin masyarakat balik itu adalah salah satu resiko yang harus kita hadapi sebagai pelayan masyarakat. Jadi kalau untuk resiko yang lain sebenarnya nggak ada. Termaksud kalau ASN itu less risky lah ya. Tapi kalau misalnya untuk hal-hal yang seperti itu akan berbeda instansi, akan berbeda resiko pasti. Gitu. Itu aja. Oke, lanjut ke Kak Bintang. Untuk yang materi ujian yang sulit, mungkin saya melengkapi dari Kak Novi nih. Kalau saya justru merasa PD-nya di TKP dan ngerasa lemahnya di TWK. Di TWK itu nilai yang paling rendah saya di TWK, karena persiapannya juga kurang matang, karena isinya soalnya tentang itu kan, maksudnya peraturan, terus Pancasila dan lain-lain kayak PPKN zaman kita sekolah dulu lah. Terus dan selanjutnya yang paling susah dari itu justru SKB-nya, kompetensi bidang, karena itu benar-benar kita nggak ada clue yang diujiankan materinya apa, dan ternyata itu tentang peraturan-peraturan kita dalam bekerja, salah satunya mungkin kayak peraturan tentang pengadaan, peraturan tentang pengelolaan keuangan. Itu benar-benar bikin saya setelah ujian kayak pasrah sepasrah-pasrahnya, dan ternyata masih bisa lolos juga. Lalu untuk yang risiko, mungkin ada 2 risiko utama ya. Pertama, karena BPKP ini sifatnya consulting ke teman-teman Pemda, badan usaha, dan kementerian lainnya, ada risiko saran kita nggak sesuai dengan apa yang mereka inginkan atau butuhkan. Mungkin itu ada keterbatasan kompetensi, ada keterbatasan data yang kita terima, dan sebagainya. Yang kedua, mungkin karena kita auditor yang sering melakukan auditur, jadi ada risiko kecelakaan juga di perjalanan, entah itu perjalanan udara, khususnya saya di Kalimantan, ke kabupaten-kabupaten lain itu saya harus naik speedboat, jadi nggak bisa perjalanan darat, dan itu besar juga kemungkinannya terjadi kecelakaan di situ. Salah satu jadi risiko pekerjaan kita juga. Gitu, Rizky. Oke, Kak Bintang, lanjut ke Kak Hafiz. Kalau dari saya materinya yang paling sulit TWK ya, karena apa? Itu udah lama nggak belajarin juga, sesuatu yang asing juga buat saya. Itu SMA, kuliah itu cuma semester 1 aja, kan semester 1 2 setelah itu udah lepas. Kemudian sama kayak Kak Bintang, di SKB itu juga sebetulnya bukan susah ya, cuman karena kita aja yang nggak tahu gambaran soalnya, jadi akhirnya jadi susah. Saya kira itu dulu SKB itu berhubungan dengan apa-apa yang berhubungan dengan akuntansi, jadi saya belajar hanya akuntansi. Ternyata waktu ngerjain itu ada ekonomi makro, ada ekonomi mikro, ada yang lain-lain juga, ada manajemen juga. Ternyata SKB-nya itu luas, nggak cuma akuntansi aja. Itu sih kalau materi yang susah. Kemudian untuk resiko, sebetulnya kalau sekretar daerah mungkin resikonya lebih ke dimarahin Pak Sek sama dimarahin Pak Bupati kali ya. Karena kita emang berhubungan langsungnya sama Pak Sek dan Pak Bupati sih, perintahnya dari sana langsung. Itu sih, demikian. Kembali ke Kak Rizky. Oke, terima kasih Kak Hafiz atas jawabannya. Nah, Dika gimana? Udah puas dengan jawaban dari kakak ini?
Oke, sudah Kak. Lewat chat ya, agak malu-malu ini. Kayaknya menyimpan energi masih berpuasa. Oke, karena kita udah di penghujung acara, saya ucapkan terima kasih kepada para jagoan yang telah berkontribusi untuk hadir di Budaya Instansi kali ini. Dan terutama terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pembicara yang sangat luar biasa, kepada Kak Bintang, Kak Novi, dan Kak Hafiz. Terima kasih atas waktu dan inspirasinya. Semoga terus menginspirasi dan semoga semakin sukses di bidangnya masing-masing. Oke, saya Rizky Aditya Rahman, aka Rizky Basin. Saya ingin berpantun dulu sebelum saya menutup Budaya Instansi kali ini. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa, selamat menaikkan ibadah Waalaikumsalam puasa. warahmatullahi wabarakatuh.